Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Latif dipimpin berdoa. Siap doa, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Bapak Aksa terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Apa hari masuk semua? Masuk. Ini saya panggil satu persatu. Ahmad Adiludin. Terus Dwi Rahayu. Hadir. Pada saya. Hadir. Zaiki. Hadir. Mufarika. Iya. Baik, masih semangat anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Biar tambah semangat, ayo mari kita berdiri. Kita SBM terus semangat. Terus semangat. 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 Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang seni teater? Enggak tahu, Pak. Ini pertunjukan atau apa? Oh, kalau pertunjukan tahu. Seperti ketoprak, Pak. Ya. Kayak drama, Pak. Ya, drama pendek. Itu, Pak. Ya. Selanjutnya yang kedua, coba sebutkan salah satu aturan dasar bermain teater. Pengolah rasa. Ya. Terus, Pengolah suara. ya. Terus, Olah tubuh. Baik. Acting, Pak. Ya. Baik, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dengan mengamati PPT, peserta didik mampu menjelaskan aturan dasar bermain teater serta pemahaman tentang alur cerita, penentuan latar, dan pengembangan tokoh. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan materi lewat PPT ya. Mohon disimak. Oke, Pak. Ya. Yang pertama, pengertian seni teater. Seni teater adalah pertunjukan drama yang menggambarkan perilaku manusia melalui dialog, akting, tari, gerak, dan lagu yang dipentaskan di atas panggung. Dalam perkembangannya, teater juga diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Selanjutnya, ada pun teknik dasar akting teater. Akting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Latihan akting teater ada 3, yaitu yang pertama, saya bisa dibaca. Yang pertama ada olah tubuh. Olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama ada olah tubuh. Latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Selanjutnya bisa dibaca Mbak Dwi. 2. Olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton, penguasaan intonasi, diksi, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Dalam latihan olah suara, terutama yang berhubungan dengan membaca naskah atau puisi, perlu diperhatikan juga tekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. Baik, terima kasih. Jadi yang kedua ada olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Selanjutnya bisa dibaca Mbak Manda. Yang ketiga, olah rasa.
keahlian dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Untuk latihan olah rasa seorang pemainnya mengikuti berarti konsentrasi, imajinasi, dan emosi. Baik, terima kasih Mbak Anda. Selanjutnya yang ketiga ada olah rasa. Akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Untuk latihan olah rasa, seorang pemain teater mengikuti berlatih konsentrasi, imajinasi, dan emosi. Selanjutnya, ini ada pengertian dari latihan konsentrasi. Yang pertama, latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya, pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada pemain di atas panggung. Yang kedua, latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya halal seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan sedang dirasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri ataupun berimajinasi bersama. Misalnya, berimajinasi pergi berpetualang ke hutan belantara, mendaki puncak tinggi, dan menuruni jurang yang curam. Selanjutnya yang ketiga ada latihan ingat emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya, seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegelisahan, lucu, tertawa, berbahagia, dan berbagai emosi lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada unsur-unsur dalam teater. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah drama. Yang kedua ada tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama. Yang ketiga ada perwatakan atau pengakuan. Perwatakan atau pengakuan merupakan penggambaran sifat batin seorang tokoh yang disajikan dalam suatu cerita. Selanjutnya yang keempat ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur mencakup berbagai pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Jenis-jenis ada 3, yaitu yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya yang kelima ada setting atau latar. Setting ataupun latar cerita melingkupi 3 dimensi, antara lain tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya yang keenam amanat atau pesan pengarang. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton melalui karya-karyanya. Amanat selalu berhubungan dengan tema dan menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Baik, setelah Bapak jelaskan materi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sekarang Bapak buat kelompok ya untuk menjalankan RKPD. Untuk kelompok pertama Mas Latif, Mbak Rahayu sama Mbak Wanda. Ini Mas. Untuk kelompok kedua Mbak Jaitin sama Mbak Rika. Untuk petunjuk pengerjaannya, ini ada petunjuknya. Yang pertama ini nama kelompok, diisi namanya ya, nama kelompok masing-masing. Yang pertama baca cerita di bawah ini dengan teliti. Ceritanya dibaca terlebih dahulu. Setelah itu
Setelah selesai membaca, carilah yang A tema, selanjutnya tokoh dan latar, selanjutnya latar, terus alur cerita, terus amanat dari cerita yang kalian baca. Silakan dibaca ya dan dikerjakan. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Silakan perwakilan salah satu anggota kelompok informasi ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan Mas Kadir. Dibaca ya. Dari mana? Saya mewakili dari kelompok kami, saudara. Tema pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebagai cara untuk keluar dari lingkungan kemiskinan. Dan yang kedua, tokoh dan latar. Sinti, latar peduli, sabar dan persuasif. Yang kedua, di anaknya bijaksana, pragmatis dan logis. Tiga, titik, latar, pragmatis dan pasrah. 4, dadanya, katanya etis namun berpikiran terbuka. Selanjutnya ibu-ibu lainnya, katanya tradisional dan penuh kekhawatiran. Yang latar pertama latar tepat perkampungan umum di tepi sungai di mana masyarakat hidup kesulitan ekonomi. Yang kedua adalah latar waktu. Pertama pagi hari saat itu mencuci di tepi sungai. Latar suasana awalnya bergebrakan, kemudian berubah menjadi penuh harapan dan kesadaran. Yang terakhir alur cerita, alur maju. Pertama ada amanat. Pendidikan adalah hak setiap anak dan dapat menjadi kunci untuk memperbaiki kehidupan mereka di masa depan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih Mas. Beri pertanyaan buat teman-teman Mas Kadir. Silakan Ciki langsung. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Kemudian pertama temanya itu pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Kemudian tokoh dan watak ada Sinti, Adi, Raya, Titi, dan begitu. Latarnya latar tempat ada di perkampungan. Kemudian latar waktunya pagi hari. Suasananya panas penuh perdebatan, memanas. Kemudian alur ceritanya maju. Amanatnya pendidikan adalah hak setiap anak. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan Terima kasih.
Baik, setelah mengerjakan LKPD, ini Bapak punya soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu ya. Oke, Pak. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk menjawab soal evaluasinya. Iya, Pak. Harus selesai. Nanti dikumpulkan. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Ya. Sekarang kumpulkan untuk Bapak nilai. Baik, sekarang tadi kan sudah mengerjakan tugas LKPD sama soal evaluasi. Selanjutnya akan Bapak sampaikan tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah seni teater salah satu bentuk seni pertunjukan yang mempresentasikan kehidupan manusia melalui berbagai elemen seperti akting, dialog, gerak, tari, dan lagu yang ditampilkan di atas panggung. Lebih dari sekedar hiburan, teater berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral, sosial, dan estetik. Baik, tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran hari ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan silakan dibaca buku paket seni budaya halaman 35 ya. Iya, Pak. Minggu depan Bapak kelas. Iya, Pak. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa untuk pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Jika ada kata-kata salah atau menyinggung anak-anak, mohon dimaafkan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.